Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. And today I am extremely happy because we can discuss and we can prepare to our program is KKM. I have only 10 minutes. Saya punya 10 menit untuk menyampaikan karena waktu tadi terbatas. Oke, semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Baik, silakan semuanya buka handphonenya, kemudian buka grup WhatsApp-nya dan buka slide yang saya sudah bagikan. Yang ini, buka semuanya. Ya, lihat semuanya. Ya, di pembekalan kuliah kerja mahasiswa KKM. Buka semuanya. Yang di belakang sana dengan suara saya. Yang kelas A dan kelas B. Oke, dengar ya. Buka semuanya, silakan dibaca. Wah, kita mau mengundang juga karena kita KKM tadi prinsipnya adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum dan juga khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata konsep dari KKM itu sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Tadi kita suruh maju ke depan untuk baca surat Yusuf ayat 46 sampai 49. Terus dapat rekor ini sebenarnya. Tapi waktunya sangat terbatas. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika diberikan salah satu mukjizatnya adalah apa? Apa mukjizatnya? Ya, takbir mimpi. Nah, oke, mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Berarti langkah pertama yang harus dilakukan, ingat, kalau tadi sebutkan Pak Alah Mustafa sangat luar biasa sekali. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah strategi. Ya, strategi dan metode. Bagaimana caranya kita turun tapi nggak tahu. Tetapi sebenarnya mungkin nanti kita akan buat online juga lebih spesifik di materi itu. Tapi kita mengambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana kalau kita turun ke desa, berarti yang pertama itu adalah identifikasi problem, mengidentifikasi masalah apa yang ada di sana. Jadi walaupun nanti ya boleh saja istilahnya itu kita buat program dari sekarang, karena programnya juga belum pernah saya sampaikan gak jauh-jauh amat ya, paling mengajar, kemudian majelis taklim, kemudian khotbah Jumat, mungkin juga di TK, RA, SD, kemudian juga bersih-bersih selokan, mungkin ngecat masjid, mungkin juga ngajakin anak-anak ikut bimbel sore-sore gratis, kemudian juga buat program yang bisa mengentaskan mungkin mengurangi kemiskinan, sosialisasi untuk ibu-ibu muda tentang stunting, atau mungkin juga persiapan untuk calon pengantin. Itu aja gampang, jadi nggak ada yang susah. Nah, kalau terkait dengan keuangan, ya terkait dengan keuangan, usahakan dari udah diulang-ulang nih. Kalau kita ini sudah murah, saya juga sudah murah. Ya seminimal mungkin, jangan sampai memberatkan. Kecuali kalau yang mau sedekah, kalau yang mau infak, ya, dan itu penting. Dan juga kalau dengan proposal nggak apa-apa, proposal dibuat sekarang, kemudian nanti cairnya mungkin sudah mau akhir-akhir, ya reimburse berarti, gitu ya. Talangin dulu lah, gitu, talangin dulu, gitu ya. Nah itu sangat mengisahkan. Nah, identifikasi masalah Nabi Yusuf berarti apa? Oh nanti akan ada kekeringan. Terus ada metodenya, ada cara
Berarti bisa dijelaskan lagi. Intinya adalah action, participation, action, research. Ya kan? Nah, yang paling penting nanti kalau dari kami itu adalah harapannya agar kita meninggalkan track record yang positif, maka nanti ada luaran. Boleh lihat di sini semuanya tadi itu. Yang luarannya itu mulai dari kenangan dari sekarang. Ya tadi waktu gua bukan marah-marah sih, bukan ya. Tapi lebih tepatnya itu ya mungkin memang tugas, apalagi yang Gen Z sama Gen Alpha, ya itu agak-agak lumayan gitu ya. Time managementnya. Ya, nah di sini mulai dari nanti metodenya identifikasi. Setelah identifikasi yang kedua itu apa? Menganalisis sumber daya yang ada. Kalau kita uangnya ternyata kurang, pengen buat misalnya Cibangun bersolawat, ya boleh, tapi bersolawatnya ya udah di masjidnya nggak usah gede atau di musola, cuma satu desa gitu. Jadi itu lihat juga keadaan sumber dayanya, ya jadi uangnya, kemudian nanti pesertanya. Nah untuk pembagian kita kan sudah bagi, ya untuk kelas C itu 3 orang, kelas B 3 orang, kelas A1 3 orang, kelas A2 3 orang, lebih kurangnya seperti itu. Ya, lebih kurang 90%-nya, sehingga ya tidak ada lagi yang istilahnya itu apa kesulitan ataupun juga mungkin ada komentar. Karena ada mental nih, karena kalau saya nyebut itu apa ya? Mental itu bukan mental agar-agar kali ya, atau mental produk atau mental apa lagi nih? Ya, nggak ikut kuliah, nggak ikut KKM, katanya nggak punya kendaraan. Gitu kan ya, saya sama nih. Ya, padahal bahasa Pak tadi, kalau saya kebetulan di wilayah Bogor Barat, dekat ke Cipanas, Gajruk. Saya nggak punya motor dulu, naik angkot, bayangin aja dari Cijeruk, Cigombong, kemudian ke Empang, naik bemo sampai ke Laladon, lalu naik lagi sampai ke Gajruk sana, bayangin aja. Tapi kita ya jalanin, karena saya yakin akan menemukan satu hal. Ingat, yang masih muda terutama, KKM itu adalah latihan. Jadi kalau semakin berdarah-darah, ya semakin istilahnya itu, aduh ketemu dengan Pak Ali Imron, aduh ketemu dengan Pak Menteri Kordi, jangan aduh ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi kemarin ada 2 kelompok memang yang dalam artian itu bukan gagal, ada sempat ditolak oleh satu desa, gitu ya. Tapi kemudian di akhir dari penutupan ternyata desa itu menyesal lahir batin seumur hidup. Iya. Kenapa? Nah, kuncinya adalah communication. Komunikasi. Kita datang ke sana itu untuk membantu. Ya tadi kalau kaitan dengan politik, ya anak muda ya harus semangat lah. Ya karena tidak sesuai dengan trik kemanusiaan dan trik keadilan. Ya terlibat gitu ya. Tapi tadi ya bukan politik praktis gitu ya. Kenapa? Sama juga nanti masalah-masalah ikhtilaf tadi juga disebutkan. Gak usah lah ngomongin yang ikhtilaf yang 1 puluh dan 180 itu gak usah. Ya, fokus kepada kita itu mengabdi. Programnya udah gratis, bersihin masjid, dapat pahala. Ibu-ibu bersihin masjid kalau mau sodako misalnya mukenanya, gitu ya. Jadi malu, tapi malu banyak sekali. Ya, nah kemudian tadi untuk metodenya kita banyak sekali identifikasi, kemudian memilih atau mempertimbangkan sumber daya. Yang berikutnya adalah menentukan program, kemudian action, kemudian evaluasi. We have only 30 days. Kita tuh cuma punya 30 hari. 30 hari potong 8 itu cuma 28 hari. Belum nanti mungkin yang masuknya mungkin ada cuma 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang setengah hari. Ya termasuk juga ada kesananya akhwat katanya gitu kan, yang mungkin yang akhwat mungkin agak pemalu gitu ya. Jadi atau mungkin apa namanya susah mungkin sedang hamil dan sebagainya ya. Nanti kita intinya itu fleksibel dan kita KKM-nya itu adalah based from the project atau project based KKM. Jadi KKM-nya itu bukan masalah nginep, bukan masalah harus itu jalan tidak, tapi programnya itu apa? Kenapa? Karena hasilnya pertama adalah ada buku kenang-kenangan, yang kedua itu ada hasil nanti artikel PKM kerjasama dengan dosen pembimbingnya, DPL-nya, kemudian terakhir itu nanti ada video juga. Nah video dari sekarang nih, ya dari sekarang kita buat videonya Mas. Nah tadinya pokoknya kalau menurut saya itu sangat menyenangkan sekali KKM itu. Jadi kata kalau ada yang kemarin saya ngajar di kelas 5B katanya, kita coba KKM nih, katanya gitu, tuh kan 5B.
nangis sampai bawa ember, bawa nangis. Betul, sampai nangis sampai sedih banget gitu. Kenapa? Bayangin aja 30 hari mencari jati diri. Ya, 30 itu sangat luar biasa. Makanya yang tidak ada kegiatan, yang masih jomblo, yang tidak banyak kerja, lebih baik ada yang dari jauh nih, dari Kendal. Ya, dari Kendal itu di sini tuh mau stay 30 hari. Ya, mudah-mudahan mendapatkan arjunanya. Amin. Ada isu juga nih, tadi disebutkan sama Dr. Edi, ya. Kemarin ada juga nih, kakak itu jadi apa ya? Jadi ajang melikung nih. Oh, banyak ini di Solo. Nah, ini juga kita sangat-sangat anti sapi. Ya, makanya kita kan sampaikan tuh, apalagi beliau kan Dr. Edi itu kan apa? Beliau adalah Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Jadi nanti tolong ya, istilahnya itu interaksi antara ikhwan dengan akhwat, antara laki-laki dan perempuan itu diatur lah ya gitu ya. Yang tua jangan juga merasa aman gitu ya, bahaya juga dia takut. Pokoknya semuanya kurang dan langsung beda banget gitu. Nah, intinya itu untuk KKM. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin sekarang tidak sampai selesai gitu ya. Ini sudah jam berapa nih? Oh, 2 menit lagi deh. Ya, 2 menit ada pertanyaan dari Bapak ya. Ada pembahasan ya. Atau pembahasan boleh kesini juga dari sekalian boleh juga. Ya, itu dari saya. Intinya adalah saya bertanggung jawab daripada banyak banget nih kalau namanya disiplin. Tapi ya memang tugas dosen, tugas guru itu mendisiplinkan anak, gitu ya, mendisiplinkan siswa, mahasiswa dan peserta didik. Tugas kita sih selalu disalahkan guru itu ya. Gitu. Tapi ya Bapak mudah-mudahan nanti time management intinya adalah kalau kita kaitannya dengan orang lain itu harus ingat prinsipnya yang di video saya kemarin itu. On time itu biasa. Before time itu luar biasa. Over time jangan jadi ya. Oke, kemudian